Saudara, tragedi pemerkosaan massal di kerusuhan Mei 1998 diakui negara banyak menyasar perempuan-perempuan warga etnis Tionghoa. Tapi hal ini malah disebut rumor tanpa bukti oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon. Rekan Regina Valeria membahasnya bersama aktivis HAM sekaligus Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam Sedang Viral berikut. Kembalikan ke statement yang baru saja hari ini muncul dari Fadlizon yang mengatakan terkait perkosaan massal perlu kehati-hatian karena data peristiwa itu tak pernah konklusif dan penggunaan kata massal ini, Pak. Kan kalau saya cek di KBBI, yang namanya massal ini adalah mengikut sertakan atau melibatkan orang banyak. Data korban sudah cukup banyak. Anda ngelihatnya gimana? Apakah masih ini belum bisa dikatakan sebagai massal gitu? Nah, kalau Menteri Kebudayaan mengajak kita berhati-hati di dalam menyikapi peristiwa ini, seharusnya ia tidak melontarkan istilah rumor, tidak melontarkan istilah seperti hoax atas peristiwa itu. Ia justru yang harus berhati-hati. Apalagi ia bukanlah menteri dari bidang kementerian yang memiliki portofolio di dalam penyelidikan tragedi kerusuhan Mei 1998. Menteri-menteri yang terlibat di dalam penyelidikan tim gabungan pencari fakta, tadi saya sebutkan dari Kementerian Pertahanan, lalu kemudian Kementerian Kehakiman, sampai dengan Kementerian Peranan Wanita ketika itu yang sekarang menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Yang kedua, kita juga harus hati-hati untuk meragukan informasi perkosaan massal itu hanya karena misalnya itu hanya terdiri dari angka. Di dalam perkosaan, selalu ada gangguan psikologi yang dialami oleh korban. Di dalam perkosaan, selalu ada stigma negatif yang melekat pada korban. Selalu ada kerusakan hubungan sosial, bahkan hubungan keluarga. Dan hampir selalu membutuhkan pendampingan yang intensif. Selain Menteri Kebudayaan harus meralat pernyataannya yang blunder ini, Pak, apa yang sebaiknya sekarang harus dilakukan oleh Fadlizon sendiri atau mungkin oleh pemerintah, Pak? Kan karena ini sudah ramai. Kita juga memikirkan para korban penyintas, begitu kan? Ya, pertama Menteri Kebudayaan pernah mengatakan dalam penulisan ulang sejarah, ia sebagai menteri tidak akan mencampuri karena sepenuhnya itu menjadi otonomi dan otoritas para sejarawan. Bagaimana seandainya sejarawan ingin menulis tentang perkosaan massal itu? Besar kemungkinan akan ada intervensi yang sifatnya subjektif dari sang menteri gitu. Jadi sebaiknya perdebatan ini juga diikuti dengan penghentian proyek resmi tentang sejarah nasional Indonesia atau proyek sejarah resmi Indonesia. Karena dari awal sudah terlihat ada usaha untuk menghapuskan sejarah. Gitu. Ada upaya untuk menghapuskan bagian-bagian penting dari sejarah di masa lalu.